Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Alarsi dari kelas IF 401. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi perkuliahan komunikasi data dari sesi 7 sampai 15. Untuk sesi 7, data link control. Link control 1, menjamin pengiriman entitas tidak akan mengganggu receiver, mencegah buffer overflow atau kepenuhan. 2, waktu transmisi. Waktu diambil untuk mengeluarkan semua bit ke dalam media transmisi. 3, waktu propagasi. Waktu sebuah bit menyelesaikan perjalanan di jalurnya. Stop and wait. Source mengirimkan frame. Destination menerima frame dan mengirim kembali dengan acknowledgement. Source menunggu wait. Act sebelum mengirimkan frame berikutnya. Destination bisa menghentikan atau stop aliran dengan tidak mengirimkan act. Hal ini bisa bekerja dengan baik untuk beberapa frame yang besar. Selanjutnya, fragmentasi. Yang pertama, blok data yang besar bisa dipisah ke dalam frame-frame kecil. Pertama, terbatasnya ukuran buffer. Error bisa dideteksi lebih dini ketika seluruh frame diterima. Ketika ada error, perlu mentransmisikan kembali frame-frame kecil. Mencegah satu stasiun menggunakan media untuk jangka waktu yang lama. Dan yang kedua, stop and wait menjadi tidak memadai. Sesi 9, multiplexing. Frekuensi division multiplexing. Bandwidth yang bisa digunakan dari suatu media melebihi bandwidth yang diperlukan dari suatu channel. Setiap sinyal dimodulasi menjadi frekuensi carrier yang berbeda. Frekuensi carrier dipisah sehingga sinyal-sinyal tidak saling bertumpang tindih atau guard bands. Contoh broadcast radio, channel dialokasikan walaupun tidak ada data. Synchronous time division multiplexing. Dead rate media melebihi dead rate sinyal digital yang akan ditransmisikan. Banyak sinyal digital interleaved dalam waktu, mungkin pada level block. Time slots sebelumnya diberi nilai ke source dan difixkan. Time slots dialokasikan walaupun tidak ada data. Time slots tidak harus selalu disebarkan ke source. Framing. Yang pertama, tidak ada flag atau karakter sing yang mengurung atau bracket frame TDM. Kedua, harus menyediakan mekanisme sinkronisasi. Dan yang ketiga, ditambahkan digit framing. Satu control bit ditambahkan ke setiap frame TDM. Tampak seperti channel lain, control channel. Bit pattern yang dapat diidentifikasikan digunakan pada control channel. Contoh bergantinya 01010101 tidak seperti pada data channel. Bisa membandingkan masuknya bit pattern pada setiap channel dengan scene pattern. Sesi 10, switching networks. Transmisi jarak jauh biasa dilakukan melalui jaringan node beralih atau switch nodes. Node tidak peduli dengan isi dari data. Perangkat ujung atau end device adalah stasiun, komputer, terminal, telepon, dan lain-lain. Kumpulan dari node dan koneksi adalah jaringan komunikasi. Data dirutakan atau route dengan dialihkan atau switch dari node ke node. Node dapat terhubung hanya ke node lain atau ke stasiun dan node lainnya. Jalur atau koneksi antar node to node links, biasanya dimultiplex. Jaringan biasanya terhubung sebagian atau partially connected. Beberapa koneksi redundan atau cadangan diinginkan demi keandalan atau reliability. Dua teknologi penswitchan atau switch yang berbeda, peralihan sirkuit dan peralihan paket. Control signal sequence. Kedua telepon dalam posisi tertutup atau on hook. Pelanggan mengangkat gagang telepon atau off hook. Saklar kantor pusat and office switch diberi sinyal. Saklar merespon dengan nada dering atau dial tone. Penelpon memutar nomor. Jika penerima tidak sibuk, kirim sinyal bell atau ringing signal ke pelanggan tujuan. Umpan balik atau feedback ke penelpon. Nada panggil, atau ringing tone, nada sibuk atau engaged tone,
tidak dapat dihubungi atau unobtainable. Penerima menerima panggilan dengan mengangkat gagang telepon. Saklar menghentikan sinyal bel dan ada panggil. Saklar membangun koneksi terputus ketika pelanggan asal menutup telepon. Sesi 11 paket switching. Prinsip-prinsip atau principles. Peralihan sirkuit atau circuit switching dirancang untuk suara atau voice. Sumber daya atau resource didedikasikan untuk panggilan tertentu. Sebagian besar waktu koneksi data berada dalam kondisi menganggur atau idle. Kecepatan data atau data rate bersifat tetap atau fix. Kedua ujung atau both end harus beroperasi pada kecepatan yang sama. Dasar operasi atau basic operation. Data ditransmisikan dalam paket-paket kecil, biasanya berukuran 1000 oktet. Pesan yang lebih panjang dipecah menjadi serangkaian paket. Setiap paket berisi sebagian data pengguna ditambah beberapa informasi kontrol. Informasi kontrol, informasi rute atau pengalamatan, routing atau addressing info. Paket diterima, disimpan sebentar atau buffer, dan diteruskan ke node berikutnya, simpan dan teruskan, store and forwards. Teknik peralihan, switching teknik. Stasiun memecah pesan yang panjang menjadi paket-paket. Paket-paket dikirim satu persatu ke jaringan paket. Ditangani dengan dua cara, datagram dan sirkuit virtual. Datagram, setiap paket diperlukan secara independen atau mandiri. Paket dapat mengambil rute praktis mana saja. Paket mungkin tiba tidak berurutan. Paket mungkin hilang. Terserah penerima untuk mengurutkan ulang paket dan memulihkan data dari paket yang hilang. Sirkuit virtual atau virtual circuit. Rute yang direncanakan sebelumnya ditentukan sebelum ada paket yang dikirim. Paket call request dan call accept membangun koneksi atau handshake. Setiap paket berisi pengenal sirkuit virtual atau virtual circuit identifier sebagai ganti alamat tujuan. Tidak ada keputusan rute atau routing yang diperlukan untuk setiap paket. Permintaan pemutusan atau clear request untuk menutup atau memutus sirkuit, bukan jalur yang didedikasikan atau dedicated path. 12. Synchronous transfer mode. Arsitektur protokol atau protokol arsitektur. Persamaan antara ATM dan pensuitan paket atau paket switching. Transfer data dalam potongan-potongan terpisah, discrete chunks. Banyak koneksi logis, multiple logical connection melalui satu antarmuka fisik atau single physical interface. Pada ATM, aliran pada setiap koneksi logis berupa paket berukuran tetap yang disebut cell. Kontrol kesalahan atau error control dan kontrol aliran atau flow control yang minimal, mengurangi beban tambahan atau overhead. Kecepatan data atau data rates lapisan fisik 25,6 Mbps hingga 622,08 Mbps. Bidang model referensi, bidang pengguna user plan menyediakan transfer informasi pengguna, bidang kontrol atau control plan, kontrol panggilan dan koneksi, bidang manajemen atau manajemen plan, manajemen bidang, plan manajemen, fungsi seluruh sistem, manajemen lapisan, layer manajemen, sumber daya, dan parameter dalam entitas protokol. Koneksi logis ATM atau ATM Logical Connection. Koneksi saluran virtual atau Virtual Channel Connection atau VCC, analog dengan sirkuit virtual atau virtual circuit pada kali 25. Unit dasar pada pensuitan atau switching antara dua pengguna akhir atau end user, duplex penuh atau full duplex, sel berukuran tetap atau fixed size cell, data pertukaran pengguna jaringan atau kontrol, dan pertukaran jaringan-jaringan atau manajemen jaringan dengan rute atau routing, koneksi jalur virtual atau virtual path connection VPC, bundle VCC dengan titik akhir atau endpoints yang sama. Sinyal kontrol VCC dilakukan pada koneksi terpisah VCC semi permanen VCC. Saluran meta penyinyalan digunakan sebagai saluran sinyal kontrol permanen. Saluran virtual penyinyalan pengguna ke jaringan atau user to network signaling virtual channel.
Untuk sinyal kontrol digunakan untuk mengatur atau membangun VCC untuk membawa data pengguna. Saluran virtual penyenyalan pengguna ke pengguna atau user to user signaling virtual channel berada di dalam VPC yang telah ditentukan sebelumnya. Digunakan oleh dua pengguna akhir tanpa campur tangan jaringan untuk membangun dan melepas VCC pengguna ke pengguna. Sesi 13, ATM dan frame relay. ABR atau Available Bitrate. Aplikasi menentukan kecepatan sel puncak atau pixel rate atau PCR dan kecepatan sel minimum atau minimum cell rate atau MCR. Sumber daya dialokasikan untuk memberikan setidaknya MCR, kapasitas tersisa atau space capacity dibagi di antara semua sumber ABR. Contoh interkoneksi LAN. Lapisan adaptasi ATM atau ATM Adaptation Layer. Dukungan untuk protokol transfer informasi yang tidak berbasis ATM, PCM atau suara atau voice. Merangkai bit-bit menjadi sel, merangkai kembali reassemble menjadi aliran konstan. IP memetakan paket-paket IP ke dalam sel-sel ATM, memfragmentasi paket-paket IP menggunakan LAPF di atas ATM untuk mempertahankan seluruh infrastruktur IP. Layanan lapisan adaptasi atau adaptasi layer service. Menangani kesalahan transmisi atau transmisi error, segmentasi dan rangkaian kembali atau segmentation and reassemble. Menangani sel yang hilang atau loss dan salah sisip atau misinserted. Kontrol aliran atau flow control dan pewaktuan atau timing. Jenis-jenis aplikasi yang didukung atau support application types. Emulasi sirkuit atau circuit emulation. Suara dan video VBR atau VBR. Voice and video. Layanan data umum, general data service. IP di atas ATM, IP over ATM. Enkapsulasi, multiprotokol di atas ATM atau multiprotokol encapsulation over ATM atau MPDA. APX, AppleTalk, dan DesNet. Emulasi LAN atau LAN emulasi. Protokol AA. Sublapisan konvergensi atau konvergensi supplier atau CS, dukungan untuk aplikasi-aplikasi spesifik pengguna AAL terhubung pada SAP Service Access Point. Sublapisan segmentasi dan perangkaian kembali segmentation and reassembly supplier atau SAR. Mengemas dan membongkar informasi yang diterima dari CS ke dalam sel-sel. AAL tipe 1, sumber CBR atau constant bitrate. SAR mengemas dan membongkar bit-bit. Blok disertai dengan nomor urut atau sequence number. Tipe 2, VBR atau variable bitrate. Aplikasi analog atau analog aplikasi. Tipe 3/4, tanpa koneksi atau connectionless atau terhubung atau connected. Mode pesan atau message mode atau mode aliran atau stream mode. Tipe kelima, transportasi yang disederhanakan atau streamline transport untuk protokol lapisan atas yang berorientasi koneksi. Connection oriented higher layer protocols. Sesi 14, teknik transmisi. Teknik transmisi komunikasi digital. Pertama, parallel transmission, antara pengirim dan penerima dihubungkan oleh lebih dari satu jalur transmisi. Contoh, RAM ke prosesor, HD ke RAM, peripheral internal komputer. Yang kedua, serial transmission, antara pengirim dan penerima dihubungkan hanya oleh satu jalur transmisi untuk pengiriman jarak jauh. Contohnya, keyboard ke prosesor, prosesor ke printer, LAN, MAN, dan WAN.
serial transmission atau asynchronous. Tidak perlu sinkronisasi clock antara pengirim dan penerima. Strategi dari metode ini yaitu mencegah problem timing dengan tidak mengirim aliran bit panjang yang tidak putus-putus, melainkan data transmisi per karakter pada suatu waktu di mana tiap karakter adalah 5-8 bit yang panjangnya. Timing atau sinkronisasi harus dipertahankan antara tiap karakter. Receiver mempunyai kesempatan untuk mensinkronkan awal dari tiap karakter baru. Asynchronous sering disebut juga sebagai Asynchronous Transfer Mode atau ATM. Contoh modem, mesin fax, TCP atau IP, mail, bulletin board, RS-232, COM hashtag, USB, dan lain-lain. Serial transmission atau synchronous. Proses pengiriman dan penerimaan diatur sedemikian rupa sehingga memiliki pengaturan yang sama, sehingga dapat diterima dan dikirim dengan baik. Umumnya pengaturan ini didasarkan pada waktu dalam mengirimkan sinyal. Waktu ini diatur oleh unit listrik secara periodik yang disebut clock. Dengan kata lain, sinkronus adalah sistem operasi untuk kejadian yang terjadi pada waktu bersamaan, berkelanjutan, dan dapat diprediksi. Contohnya chatting atau Ethernet. Perbedaan antara sinkronus dan asinkronus yang terutama tergantung dari ada tidaknya jeda antara pertukaran pesan dan fleksibilitas waktu antara pengguna komunikasi tersebut. Sesi ke-15 membuat jaringan ad hoc dengan laptop. Perangkat jaringan komputer, jutaan perangkat komputer yang terhubung host sama dengan end system. Jalur komunikasi kabel jaringan atau fiber, tembaga, coax, dan kabel. Kecepatan transmisi, bandwidth, meneruskan paket data, router and switch. Langkah 1, aktifkan WiFi pada laptop. Klik start window. Ketik ad hoc kemudian tekan tombol enter. Selanjutnya akan muncul jendela setup dan ad hoc network. Lalu klik next. Langkah 2, pada network name isi dengan nama jaringan yang akan digunakan. Contoh Corona. Pilih security type web, WPA2 personal untuk memberi password atau no authentication atau open untuk tanpa password, dan kemudian klik next. Langkah 3, setelah muncul jendela the Corona network is ready to use, klik close. Langkah 4, cek koneksi WiFi dengan mengklik wireless icon pada taskbar sebelah kanan. Akan terlihat status karena waiting for user. Pengaturan jaringan ad hoc sudah selesai. Selanjutnya gunakan laptop lain untuk melakukan koneksi dengan jaringan Corona. Jika ada laptop lain yang terhubung, maka status WiFi akan berubah menjadi connected. Selanjutnya jaringan ad hoc yang sudah terbentuk dapat digunakan untuk melakukan file sharing. Sekian presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.